Bella, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Sanabibi dengan NIM 2310612054. Di sini saya ingin mengulas tentang buku yang berjudul Penanganan Limbah Industri Peternakan. Seperti yang kita tahu, limbah merupakan hasil buangan atau sisa dari kegiatan manusia maupun ternak yang sudah tidak terpakai. Limbah yang dihasilkan dari usaha peternakan akhir-akhir ini menjadi permasalahan di masyarakat karena jumlahnya melampaui batas dan tidak terkendali. Limbah tersebut berasal dari sisa pembuangan pakan, kotoran ternak, air bekas pencuci ternak, dan lain sebagainya. Limbah yang dihasilkan terdiri dari limbah padat, limbah cair, dan gas. Limbah padat diantaranya seperti feses, sisa pakan, kulit, tulang, lemak, dan lain-lain. Limbah cair diantaranya urin, air yang digunakan baik untuk minum maupun untuk pembersih kandang. Limbah berupa gas terdiri dari amonia, sulfur, metan, dan H2S. Limbah-limbah ini jika dibiarkan begitu saja akan menimbulkan potensi pencemaran lingkungan yang dapat mengganggu masyarakat. Limbah ternak khususnya mengandung bahan organik yang tinggi dan cocok untuk perkembangbiakan bakteri baik aerob maupun anaerob. Penanganan terhadap limbah yang dihasilkan oleh ternak ini perlu dilakukan supaya sedini mungkin untuk meminimalisasi potensi pencemaran lingkungan yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Buku ini menyajikan materi gambaran bagi pelajar dan masyarakat umum yang tertarik untuk mempelajari cara-cara dan metode penanganan limbah ternak maupun industri peternakan yang tepat dan benar, baik skala laboratorium maupun lapangan. Buku ini juga dilengkapi dengan gambar yang dapat membantu pembaca untuk memahami isi dari materi yang dibahas. Buku ini ditulis oleh 3 orang dosen yang berasal dari Universitas Gadjah Mada, yaitu Suharjo Triatmojo, Yuni Erwanto, dan Nanung Agus Fitrianto. Buku ini memiliki banyak sekali kegunaan serta manfaatnya. Salah satunya untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan oleh limbah dari hasil peternakan. Karena limbah ternak yang dibuang ke sungai dengan kandungan bahan organik yang tinggi dapat menghabiskan kandungan oksigen air sehingga menyebabkan terjadinya kondisi anaerob dan akan timbul bau busuk sebagai akibat dari perombakan bahan organik secara anaerob. Kandungan mikroba patogen yang terdapat pada limbah ternak dapat mengancam kesehatan manusia karena di dalamnya mengandung banyak materi penyebab penyakit seperti E. coli dan Enterobacter cocci, berbagai virus, dan cacing. Kandungan unsur hara (NPK) yang terakumulasi di air sungai dapat menyebabkan terjadinya ledakan pertumbuhan tanaman air seperti alga dan encing gondok, pendangkalan sungai, dan akhirnya dapat mengakibatkan banjir. Di buku ini membahas tentang karakter limbah ternak, parameter fisik, jumlah limbah, kandungan padatan, parameter biokimianya, parameter kimia, serta parameter bakteriologi. Pada bab selanjutnya di buku ini membahas tentang perlakuan fisik, kimia, dan biologi limbah peternakan. Yang pertama itu perlakuan fisik. Di sini dijelaskan bagaimana perlakuan fisik terutama adalah pemisahan padatan dari fase cairan limbah atau limbah cair. Pada perlakuan limbah industri, perlakuan fisik merupakan suatu operasi di dalam keseluruhan sistem. Perlakuan fisik pada penanganan limbah ternak melibatkan keseluruhan perlakuan fisik yang sangat penting dalam penanganan limbah ternak adalah pemisahan padatan, dewatering, dehidrasi, dan pembakaran. Pemisahan padatan secara mekanis sangat penting untuk limbah cair. Proses pemisahan didasarkan pada sifat fisik partikel dengan cara penyaringan dan pengayakan dan berat jenis padatan, sentrifugasi, dan sedimentasi. Pada bab selanjutnya, pada buku ini membahas tentang prinsip dasar penanganan limbah peternakan. Banyak sekali permasalahan yang didapati oleh limbah peternakan. Limbah peternakan selalu menjadi masalah yang perlu dipecahkan, terutama bila peternakan skala besar, karena adanya dukungan alam tidak sebanding dengan limbah ternak yang dihasilkan. Limbah ternak dalam jumlah kecil dapat langsung dibuang di lahan pertanian. Limbah ternak dalam jumlah besar harus diproses lebih dahulu sebelum dimasalkan atau dibuang di lahan pertanian agar tidak mencemari lingkungan. Limbah peternakan banyak mengandung unsur hara (NPK) dalam jumlah besar
besar unsur N dapat mencemari air permukaan maupun air tanah. Pengembangan peternakan dibatasi oleh jumlah limbah yang dihasilkan. Perencanaan penanganan limbah dan pengolahan limbah ternak merupakan bagian tak terpisahkan dari perencanaan peternakan secara keseluruhan. Tahapan-tahapan yang diperlukan diperhatikan dalam merancang usaha produksi peternakan dibahas dalam buku ini secara keseluruhannya. Buku ini sangat baik untuk dipelajari oleh mahasiswa dari jurusan peternakan maupun dari jurusan pertanian serta masyarakat umum yang memiliki usaha peternakan. Dikarenakan pada zaman sekarang limbah hasil dari peternakan itu akhir-akhir ini menjadi permasalahan di masyarakat karena jumlahnya melampaui batas dan tidak terkendali. Limbah tersebut bisa berasal dari sisa pembuangan pakan, kotoran ternak, air bekas pencucian ternak, dan lain sebagainya. Limbah yang dihasilkan terdiri dari limbah padat, cair, dan gas. Limbah padat diantaranya seperti feses, sisa pakan, kulit, tulang, lemak, dan lain-lain. Limbah cair diantaranya yaitu urin, air yang digunakan baik untuk minum maupun untuk pembersihan kandang. Limbah berupa gas terdiri dari amonia, sulfur, metan, dan H2S. Limbah-limbah ini jika dibiarkan begitu saja akan menimbulkan potensi pencemaran lingkungan yang dapat mengganggu masyarakat. Penanganan terhadap limbah yang dihasilkan oleh ternak ini perlu dilakukan upaya sedini mungkin untuk meminimalisir potensi pencemaran lingkungan yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Sebenarnya jika ditangani secara serius, limbah peternakan memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi bahan yang berguna baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan pertanian. Hanya saja kesadaran masyarakat masih rendah untuk mengolah dan menangani limbah tersebut sehingga tumpukan limbah di sekitar kandang atau industri peternakan masih tinggi. Buku ini memiliki banyak sekali keunggulan, di antaranya buku ini menyajikan materi dan gambaran bagi pelajar dan masyarakat umum yang tertarik untuk mempelajari cara-cara dan metode penanganan limbah ternak maupun industri peternakan yang tepat dan benar, baik skala laboratorium maupun lapangan. Buku ini memiliki keunggulan dikarenakan pada buku ini juga diberi gambar-gambar yang dapat membantu pembaca untuk lebih memahami isi dari materi yang dibahas. Serta buku ini sangat lengkap yang terdiri dari 14 bab. Bab pertama itu berisi tentang pendahuluannya, bab kedua membahas tentang produksi dan karakteristik limbah ternaknya, bab 3 membahas tentang perlakuan fisik, kimia, dan biologi limbah peternakan, bab 4 membahas prinsip dasar penanganan limbah peternakan, bab 5 membahas manajemen bau dan gas, bab ke-6 membahas penanganan limbah cair secara aerobik, anaerobik, dan fakultatif, bab 7 membahas penanganan limbah padat, bab 8 membahas tentang digesti anaerob dan metagenesis limbah ternak, bab 9 membahas produksi biogas, bab 10 membahas teknologi pengomposan limbah padat, bab 11 membahas studi penelitian terkini terkait manajemen pengolahan limbah dari industri peternakan, bab 12 membahas pupuk organik granul, bab 13 membahas pupuk organik cair, dan bab 14 membahas strategi menghilangkan amonia dari kotoran ternak. Jadi semua bab yang ada di buku ini semuanya sangat berguna bagi penanganan limbah pada industri peternakan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.